di hari-hari ini Tuhan itu berbicara kepada saya untuk meletakkan dasar buat jemaat bahwa saudara yang hadir di GMS ini, saudara ini bukan sekedar jemaat biasa. Tapi saudara adalah murid Tuhan. Katakan saya murid Tuhan. Kita tidak terjebak pada ibadah yang biasa. Saudara datang lalu pulang, datang pulang. No. Tempat ini harus jadi rumah Anda, rumah rohani Anda. Di mana kita ini mengalami pertumbuhan di sini. Kita nggak terjebak menjadi jemaat 7D. Tahu 7D? 7D datang, duduk, diam, dancing, dengkur kalau khotbahnya jelek. Duit persembahan lalu dada. Terus 7 kali terus. 7D terus datang begitu terus tiap minggu. Enggak bukan begitu. Jemaat yang di hati Tuhan itu bukan begitu. Yesus itu berkata begini di pesan terakhirnya ketika dia naik ke surga, dia berpesan ini, jadi pergilah sekarang jadikan semua bangsa apa? Murid Kristus. Kalau Anda mau memberitakan dan memuridkan orang lain, jelas Anda harus orang murid. Amin. Saya ini sekarang sudah 34 tahun pelayanan. Tetap saya seorang murid. Saya mendengar pemimpin saya mendengar arahan, teguran, nasihat. Saya seorang murid. Sekalipun saya sudah muridkan orang, murid saya juga memuridkan orang lain. Saya tetap seorang murid. Kita semua adalah murid Kristus, katakan amin. Saudara dan saya bukan jemaat biasa. Tapi saudara dan saya adalah murid Kristus. Coba beritahu kanan kiri, kamu murid Kristus. Gak nyangka loh model kamu begini ternyata murid Kristus. Kita ini murid Kristus, amin. Dan ini harus dasar daripada prinsip nilai yang ditanam di gereja ini. Saudara adalah murid Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang bertumbuh bersama-sama sebagai murid. Ujian, lulus, naik lagi ujian, lulus lagi. Cuma bedanya kita ini murid yang tidak ada hentinya. Sampai akhir hidup kita adalah seorang murid yang akan memuridkan orang lain. Ini penting saudara. Sehingga gereja bagi Anda bukan sekedar apa itu kayak menyegarkan perasaan. Oh aku sudah kebaktian, selesai, amin. Nanti besok minggu berdosa lagi Senin. Nanti minggu minta ampun sama Tuhan, sudah amin, sudah. Bukan begitu. Tapi ada sebuah perubahan hidup yang nyata. Murid itu terjadi sebuah signifikan perubahan. Orang lain bisa melihat kalau situasi ini ya, dulu dia itu marah-marah loh. Kalau begini, dulu dia misalnya mengendalikan diri loh. Tapi sekarang nih, kok bisa berubah ya? Dia kok bisa lain ya? Apa penyebabnya? Ternyata dia adalah orang yang dimuridkan. Dia ikut CG. Ya, gereja kita ini gereja yang memuridkan. Halo, amin. Anda mau punya NIJ aja, nomor induk jemaat, Anda harus lulus apa? Apa? MSC 1. Wih, rasanya ini sudah lulus MSC 1 semua nih ya. Ya, mau pelayanan nih. Mau pelayanan singer atau Anda mau jadi apa multimedia atau apa, Anda harus lulus MSC 2. Anda harus duduk, diajari. Belum lagi Anda masuk dalam program-program pelayanan. Anda diajari, didudukkan untuk kita ini belajar bersama-sama. Kita itu ada CGT, ada MSC. Tujuannya apa? Untuk supaya jemaat ini bukan menjadi jemaat biasa. Tapi adalah jemaat yang dimuridkan. Katakan amin. Karena itu yang ada di hati Tuhan. Ya, kita gak akan pernah berhenti yang namanya memuridkan. Dan itu terus akan terjadi. Coba, begitu pemuridan berhenti. Begitu gereja tidak lagi melakukan amanat agung. Amanat agung itu bukan hanya memberitakan Injil. Bukan, saudara. Berita Injil itu harus, itu adalah pintunya. Tapi follow up-nya adalah memuridkan. Katakan amin. Kalau gereja sudah berhenti untuk memuridkan, maka dia akan mengalami sebuah decline. Apa itu? Pertumbuhan yang menurun. Jemaatnya masih ada. Gembalanya mungkin masih ada, tapi sudah do nothing, tidak melakukan apa-apa. Apalagi kalau dia terus melanjutkan lagi, maka akan decline, semakin turun. Jemaatnya masih ada, semakin berkurang. Ya, tapi tidak ada pertumbuhan, visi sudah mulai kabur kata Alkitab. Dan kalau sudah begini bahaya. Ya, pekerjaannya cuma cemburu sama gereja lain yang bertumbuh, mencuri domba, macam-macam akhirnya.
Padahal dia sudah tidak lagi melakukan tanggung jawabnya. Gembala sudah kehilangan tanggung jawabnya. Makanya gereja tidak boleh berhenti dari memuridkan. Doakan kita terus akan memuridkan Anda. Katakan amin. Halo amin. Saudara dimuridkan, bertumbuh dalam Tuhan. Dicek kelompok-kelompok CG kita. Nanti sebentar kita akan adain CG Fun. Itu bentuk pemuridan juga. Anda dilatih untuk memberitakan Injil. Ya, di dalam CG kita bertumbuh. Saya juga produk daripada CG. Dalam CG itu ternyata potensi kita digali, kelihatan. Hidup kita ini mulai terlihat. Amin saudara. Siapa yang sudah ikut CG? Coba yang sudah ikut CG bangkit berdiri sebentar. 1, 2, 3. Yang duduk, halo apa kabar gitu kan. Gak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan dulu, silakan duduk. Nah saudara yang belum ikut CG saya dorong. Supaya Anda bukan jemaat biasa. Enggak, bukan itu. Kita adalah seorang murid, katakan amin. Kalau Anda mau ikut CG nanti daftar ya, setelah pulang ini nanti ada daftar di booth-nya. Rumah Anda di mana? Percayalah, di rumah Anda pasti, di daerah rumah Anda pasti ada CG. Anda cuma tinggal jalan kaki aja kok. Jadi jalan kaki ya. Artinya dekat gitu loh. Di rumah Anda pasti ada. Nanti ya setelah ibadah ini Anda bisa daftarkan, saya mau ikut CG, rumah saya daerah manaan. Saya belum hafal daerah. Hanya daerah apa? Alaya, pasti ada Alaya. Coba yang tanya, yang daerah Alaya CG-nya mana? Mana CG-nya Alaya? Jangan nggak ada loh. Oh ada ya CG-nya Alaya ya. Ada, waduh kan. Untung ada. Mana lagi An? Saya daerah mana? Sempaja. Ada Sempaja? Nah, ada kan Sempaja? Oh ada kan? Ada Sempaja. Untung ada. Ada saudara, saya nggak tanya lagi sudah ya. Ada banyak di daerah kita di Samaria. Kita ini sekarang ada 96 CG. Nanti akan diluncurkan untuk CG Fun itu 284 CG. Bayangin saudara. Saya bisa bayangin kalau 284 CG itu jadi CG sungguhan. Kita itu bisa triple, bukan double, triple dari 96 ke 284. Jemaat kita sudah sentuh 2000 di situ. Amin. Nah ini pemuridan, memuridkan orang, bertumbuh dalam Tuhan. Kita bukan hanya memadati hari Minggu, no, tapi kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan di dalam pemuridan itulah Anda diajari untuk melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang mengalami zaman Tuhan, pasti satu keinginannya. Apa itu? Ingin melayani Tuhan. Jemaat ketika dia bertumbuh dalam Tuhan, cinta kasih semakin mengalir dalam hatinya, pasti satu yang paling muncul, dia mau melayani Tuhan. Makanya itu di gereja kita ini akan selalu dibuka tiap tahun namanya Servolution. Tahu Servolution? Tiap departemen itu membuka diri buat jemaat untuk melayani. Ya tentu ada persyaratannya. Yang nyanyi suaranya itu kunci G, Anda kunci Inggris, jangan di PAW, itu kan. Anda di doa aja, lo di doa, kasihan doa. Anda di asyir aja. Anda di asyir aja atau apa, ada persyaratan. Tapi paling tidak Anda dibukakan untuk bisa melayani bersama-sama. Nah pagi ini kita belajar sebagai murid Tuhan. Kenapa kita tidak boleh berdiam diri? Halo amin. Kenapa kita tidak boleh berdiam diri? Nah coba buka Alkitab kita sama-sama ya. Di Matius pasal 20. Matius pasal 20. Matius 20 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan bacakan buat saudara. Adapun hal kerajaan surga. Jadi Yesus masih memperumpamakan tentang kerajaan surga. Apa sih kerajaan surga? Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di mana itu? Di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi yang kita bicarakan sekarang tentang kerajaan surga. Tentang gereja yang bertumbuh. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang tuan tanah atau tuan kebun anggur. Yang pada zamannya itu sudah panen tetapi kekurangan pekerja. Dia mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan ketika dia mencari pekerja itu, tiba-tiba dia mendapati segerombolan orang menganggur. Di mana itu? Halo, di mana? Di pasar. Bayangin saudara, pasar itu tempat yang paling sibuk. Makanya kalau kita marahin anak kita, jangan rame-rame kayak di pasar aja. Kan sibuk banget tuh. Gitu kan. Itu pasar. Bayangin saudara, di tempat yang super sibuk seperti itu masih kedapatan orang-orang yang nganggur. Nganggur aja di situ. Tuhan ini bilang, kenapa kamu nganggur di sini? Ayo pergi ke mana? Ke kebun anggurku. Udah. Pukul 12 dia keluar, pukul 3 dia keluar lagi. Ternyata dia mendapati banyak orang nganggur di pasar. Dia bertanya ini, kenapa kamu nganggur di sini? Kenapa kamu nganggur? Gak boleh nganggur. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan yang besar. Kenapa kamu nganggur di sini? Ayo pergi. Tuhan suruh mereka pergi. Jadi prinsip pertama yang saya ajarkan kepada jemaat adalah begini saudara. Di dalam kerajaan Allah itu tidak boleh ada pengangguran. Halo, amin. Di dalam kerajaan Allah tidak boleh ada pengangguran. Jadi semua orang harus terlibat di tengah-tengah sebuah kebangunan rohani yang besar. Dari malam 2 hari ada di Kucing, di Sarawak, Pasar Philip, khotbah di lapangan puluhan ribu orang di situ. Di tengah-tengah kebangunan rohani yang besar. Saya melihat banyak volunteer-volunteer kita yang pergi ke sana. Saya nggak sempat karena saya harus ada urusan yang lalu di Surabaya. Saya kepingin ikut tapi nggak jadi. Saya melihat banyak orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Mereka yang sudah lulus MSc 2 ini loh. Mereka ini yang telah dimuridkan itu mengambil pelayanan. Bermacam-macam pelayanan. Tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara harus sungguh-sungguh menjadi orang yang melayani. Pak, saya masih nggak genah. Ayo cepet genah hidupmu. Jangan tunggu gak genah. Ya gak genah ini beres. Nanti salah dut loh saudara. Tahu dut? Itu. Kalau saya ini ayo. Apa yang tidak benar dibenarkan hidupnya. Terikat dengan dosa apa lepaskan. Ayo kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Disitulah sebenarnya kita ini Tuhan itu pingin Anda tidak boleh nganggur. Makanya tadi saya bilang kita tidak boleh terjebak menjadi jemaat 7D saja. Datang, duduk, diam, dancing, duit, dengkur, duit, dada. Tiap minggu gitu, enggak. Kita terlibat di dalamnya. Apa yang bisa Anda lakukan di gereja ini. Makanya gereja kita ini terbuka. Nanti kapan ya ada servolution lagi ya. Saya nggak tahu jadwalnya gereja ini kapan. Tapi kita terbuka. Anda melayani. Karena ini yang menjadi perintah Tuhan. Tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Saudara bukan hanya beribadah. Tapi hidupmu itu selalu Tuhan itu ingin pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Halo, amin. Tuhan selalu ingin memakai hidupmu untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya khotbah kayak begini ini sudah khotbah level kedua sudah. Enggak lagi khotbah masalah. Enggak. Saya mau beritahu buat Anda, Tuhan rindu memakai hidup Anda. Sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan kehidupan Anda ini. Apa yang ada padaku ya Tuhan.
Aku gak pandai bicara, tapi Anda bisa melakukan yang lain. Satu ini yang pokok yang perlu Anda tahu, tidak boleh ada pengangguran. Aku gak boleh jadi pengangguran dalam kerajaan Allah. Aku mau terlibat. Aku mau dimuridkan MSc 1, MSc 2 lulus. Nanti ada MSc 3, ada MSc 4, CGT 1, CGT 2, CGT 3. Wow. Anda tuh bisa ngerti banyak hal. Jangan-jangan Anda lebih pintar daripada pendetanya. Karena Anda diajar terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita ini menjadi sebuah orang yang mengalami sebuah perubahan. Karena apa? Kita nggak mau nganggur. Saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ini mumpung ada pembangunan. Anda juga mau terlibat. Gak tahu apa, terserah, nanti Tuhan yang bicara buat Anda. Tapi paling tidak Anda mau ikut di dalamnya. Saya tidak mau ketinggalan. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Halo, amin. Itu prinsip pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, nah ini penting, jiwamu akan mengalami ketenangan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ternyata melayani Tuhan itu ada janji. Janji itu apa? Jiwamu akan mengalami ketenangan. Wow. Pak, saya kan masih punya masalah. Saya ini masih punya utang, perusahaan saya masih berat, Pak. Apakah saya cocok melayani Tuhan? Saudara, justru itu. Tuhan itu pingin menunjukkan di mana Anda mulai ngalami persoalan. Bukan karena dosa ya, karena dosa harus bertobat dulu. Dalam persoalan, sudah hidupnya benar tapi masih mengalami persoalan. Justru itulah Tuhan ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak pernah sendiri. Tuhan bersamamu. Anda tidak lagi mikirkan di sini. Pikirkan pekerjaan Tuhan. Nanti lihat apa yang Anda take care. Di mana pekerjaan Tuhan Anda take care, maka hidupmu itu akan di take care oleh Tuhan. Amin. Coba ada ayat yang bagus ini. Anda baca ya. Di Matius 11. Coba buka Matius 11. Matius 11 ayat 28. Ayo baca ya. Marilah kepadaku. Nah sampai di sini dulu. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini konteksnya Tuhan bicara kepada orang yang bermasalah. Betul? Halo, betul nggak? Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang ini punya masalah. Bukan karena dosa ya. Karena dosa cepat minta ampun dulu. Tapi ada orang yang hidup benar. Tapi diizinkan untuk ada dalam persoalan. Banyak seperti itu. Tuhan bilang kepada kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Terus kita baca. Apa? Pikulah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi Tuhan tuh bilang begini, kamu yang letih lesu, berbeban berat, datang kepadaku. Ayo sini. Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kayak kayu menghubungkan dua kerbau yang bajak sawah itu atasnya itu namanya kuk kayu itu. Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Jadi Anda bersama dengan Tuhan dalam satu kuk. Dan belajarlah padaku. Tuhan itu seperti ya, bukan kerbau, bukan. Seperti kerbau, pengalaman Anda ini kerbau junior. Tuhan bukan kerbau, bukan ini seperti. Anda belajarlah padaku. Terus baca, apa itu? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan apa saudara? Bebanku pun ringan. Ternyata Tuhan itu punya beban. Kunya tuh ku besar di situ. Tuhan itu punya beban loh. Jangan sampai kira Tuhan gak punya beban. Tuhan tuh punya beban. Bebannya apa coba? Hah? Bebannya apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan tuh mau pakai gerejanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Itu beban Tuhan. Makanya itu dia bilang ini, kamu yang letih lesu dan berbeban berat
datang kepadaku, Tuhan janji aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang. Berarti ayo belajar padaku. Ya aku ini lemah lembut supaya bebanku ringan. Jadi Tuhan tuh ngajak orang yang letih lesu dan berbeban berat itu melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani siapa? Jiwa-jiwa yang terhilang supaya beban Tuhan itu ringan. Jadi ringan. Anda mudeng? Anda mengerti di sini? Tuhan itu bicara dengan orang yang letih lesu. Jiwamu itu akan mengalami ketenangan. Satu saat saya ini punya persoalan. Persoalan saya berat. Saya lagi berdoa sendiri. Saya ambil puasa untuk berdoa. Tuhan tolong persoalan saya. Oh Tuhan tolong saya. Nah tengah-tengah saya lagi berdoa. Tiba-tiba handphone bunyi. Telepon rumah bunyi. Waktu masih di rumah ada teleponnya. Dan gak bisa tahu, saya angkat aja. Halo Pak Yudi. Oh ya, siapa ini? Saya Pak Yohanes Pak. Nah, Yohanes siapa ya? Di Mawar Saron itu ada 2.582 Yohanes. Namanya Yohanes semua. Yohanes siapa? Oh Yohanes Kumis Pak yang 2 minggu lalu jiwa baru ketemu Bapak. Oh iya Yohanes Kumis. Ya 2 minggu lalu ketemu ya. Ya gimana Pak Yudi, saya ini mau konseling sama Bapak tapi lewat telepon bisa? Oh iya boleh. Kan jemaat nggak tahu kalau pendetanya juga punya masalah kan gitu kan. Kenapa? Ya gini Pak, saya ini gak apa-apa ya Pak, nggak ganggu Pak. Oh, enggak. Oke, nggak apa-apa. Ya tugas saya pendeta, sekalipun pendetanya punya persoalan. Ya, begini Pak, saya itu begini Pak. Dan waktu dia cerita persoalannya, itu mirip persoalan saya. Jadi saya, cocok, piye iki. Saya bilang sama dalam diri saya, Tuhan, kasih saya hikmat untuk bicara dengan dia. Aku sendiri aja bingung dengan persoalanku. Lah kok ngurusi dia aku nih. Tapi aku punya beban untuk menolong dia. Ya, dia cerita lagi, gimana Pak Yudi ini begini. Betul, cocok, waduh sama aku dia. Nah yang paling berat dia kita gini. Terus menurut Pak Yudi gimana? Nah itu kan. Saya aja bingung dengan persoalan saya. Jadi saya bilang sama Tuhan gini Tuhan, aku gak tahu. Apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di hatiku, apa yang ada di mulutku. Aku ngomong aja sama dia. Wes Tuhan kasih hikmat aku. Menurut Pak Yudi gimana? Jadi gini Pak, saya jadi gini Pak. Memulai dengan jadi gini Pak. Mikir saya. Tuhan taruh di pikiran saya. Jadi begini, Bapak harus begini. Soalnya begini Pak, kalau Bapak begini maka akibatnya adalah ini. Jadi Bapak harus begini. Sudah tahu nggak? Waktu saya ngomong begitu, itu saya seperti menasehati diriku sendiri. Jadi saya waktu ngomong tuh kayak saya menasehati diri. Saya tahu itu hikmat Roh Kudus. Kayak menasehati diri saya. Jadi waktu saya melayani, jadi Bapak harus begini Pak. Bapak nggak bisa begitu, soalnya begini. Karena itu begini. Tiba-tiba itu saya kayak tertemplak. Jadi saya tuh kasih nasihat sambil nangis. Iya jadi Bapak harus begitu Pak. Bapak harus nggak bisa begitu Pak. Di sana tenang, dia tenang, saya yang nangis. Ya. Amin. Yang itu ya Pak, ngerti ya Pak. Ngerti Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Ya, kita doa. Saya doa, tambah nangis saya. Wah, terima kasih. Haleluya. Amin. Ya Pak, sudah Pak. Ya, Pak Yudi saya berterima kasih loh sama Pak Yudi. Yang punya persoalan saya. Kok Bapak saya mendoakan sampai nangis begitu ya Pak. Wah, beban saya diangkat oleh Pak Yudi. Terima kasih loh Pak. Dalam hatiku, kon karo nek podo ini. Kamu gak tahu kalau persoalan kita sama. Ya udah, makasih Tuhan berkati. Tak taruh teleponnya. Tiba-tiba hatiku mengalami ketenangan. Katakan amin. Jiwamu akan mengalami ketenangan. Saya masuk kembali ke kamar saya berlutut di kasur saya bilang, Tuhan thank you. Saat aku berbeban berat, letih lesu, aku harus terus melayanimu. Karena disitulah jiwaku akan mengalami ketenangan. Katakan amin. Halo amin. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Pertama tidak boleh ada pengangguran. Yang kedua jiwamu akan mengalami ketenangan. Ya saya kalau lagi apa capek atau apa gitu. Paling seneng itu kalau lihat di KKR-nya AUG atau acara baptisan air. Waduh itu lihat jiwa-jiwa bertobat. Maju sambil nangis. Lalu mereka memberi diri dibaptis.
Tuh kayak api dalam diri saya ini berapi-api gitu loh. Oh Tuhan, waktu melayanimu, jiwaku mengalami ketenangan. Amin. Kalau yang letih lesu, datang pada Tuhan. Sama Tuhan dipulihkan dengan cara apa? Diajak melayani Tuhan. Amin. Tidak boleh ada pengangguran di sini. Semua mau terlibat. Anda mau terlibat? Halo, amin. Jiwamu akan mengalami ketenangan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus melayani? Yang ketiga, disinilah pokok penting. Yaitu apa? Kita bisa memenangkan pertempuran rohani. Memenangkan pertempuran rohani kita. Saudara, melayani Tuhan itu adalah senjata yang kuat dalam hidup Anda. Di dalam melayani Tuhan itulah kita ini diberi kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk men-take care hidup kita. Tahu nggak? Dalam diri Anda itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Manusia itu ada 3. Apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dosa itu sebenarnya sebagai akibat daripada pertempuran antara manusia roh dan manusia jiwa. Tubuh ini cuma jadi korban sebenarnya. Tubuh Anda itu jadi korban. Yang bertempur itu adalah manusia roh dan manusia jiwa kita. Nah, sekarang coba saya perinci ya. Manusia roh kita itu terdiri dari 3. Jiwa dulu deh, jiwa dulu ya. Jiwa kita terdiri dari apa? Yang lulus MSc, apa? Jiwa Anda terdiri dari 3. Unsur apa saja? Ayo, dalam jiwa Anda ada 3. Apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Betul nggak? Manusia itu terdiri, jiwanya itu ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Anda itu punya 3 ini. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, saudara, jiwa manusia itu suka membawa manusia ke dalam dosa. Jiwa manusia. Itu membawa Anda masuk dalam dosa. Ya, pikiran Anda kotor. Perasaan Anda terluka, kepahitan. Kehendak Anda ingin tipu orang. Itu dalam jiwa manusia. Pada dasarnya manusia itu arahnya kepada dosa. Oke, itu jiwa ya. Dalam roh sekarang. Roh kita tuh ya jadi 3 unsur juga. Ada yang tahu? Apa saja? Apa segala macam? Roh kita itu ada 3. Yang pertama disebut hati nurani. Katakan hati nurani. Hati nurani itu ada dalam roh manusia. Tempat Allah berbicara. Itu hati nurani. Jadi itu di dalam roh kita. Hati nurani. Tempat Allah berbicara. Yang kedua, Anda itu punya kemampuan atau intuisi untuk membedakan roh. Pernah nggak Anda misalnya bicara dengan orang lain, Anda merasa ini bohong. Padahal Anda belum tahu. Cuma feelingmu berkata ini bohong. Pernah gitu nggak? Halo, pernah? Atau Anda masuk dalam satu ruangan gitu, padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada setannya ini. Ada pernah gitu nggak? Kok berdiri bulunya Romi begini? Ya, ini ada setannya. Atau Anda mulai ketika Anda mau berbuat dosa, tiba-tiba hatimu duk. Pernah gitu? Kalau sudah gak duk lagi itu berarti Anda sudah mahir berbuat dosa. Mati perasaannya. Itu di intuisi kita, itu roh kita. Nah yang ketiga, roh itu ada yang disebut dengan persekutuan. Katakan persekutuan. Persekutuan itu adalah tempat kerinduan kita kepada Tuhan. Mengapa Anda ke gereja hari ini? Mengapa Anda? Atau Anda ke gereja karena sungkan sama Pak Aan? Kalau enggak dibesuki besoknya? Enggak kan? Anda datang ke gereja karena Anda rindu Tuhan, betul enggak? Halo, apakah saya salah? Betul kan? Itu keluar dari mana coba? Diam-diam ke gereja. Kalau hari Natal itu gereja penuh. Karena penjahat-penjahat yang enggak bisa ke gereja hari Natal. Ya dulu waktu kecil dengar malam kudus. Bunyi senyap, iya kangen ke gereja. Ya, sudah 1 tahun enggak ke gereja. Makanya gereja penuh. Tiap Natal itu. Itu kerinduan kita. Jadi kerinduan kita itu ada di roh kita. Nah, saudara bisa bayangin ya. Terjadi pertempuran antara manusia roh dan manusia jiwa. Kalau orang itu mengambil keputusan untuk dia bangun rohnya. Maka rohnya ini akan semakin kuat. Di mana dia ini hati nuraninya peka dengan Tuhan. Lalu intuisinya juga jalan. Persekutuan rindunya dengan Tuhan semakin kuat. Sehingga orang ini semakin kuat. Nah semakin kuat maka manusia jiwanya makin lemah. Sehingga manusia rohnya itu mendominasi manusia jiwanya. Sehingga orang ini tiba-tiba bisa mengampuni.
Orang ini dilukai ya sabar. Tidak mau membalas. Pikirannya yang kotor tiba-tiba dalam nama Yesus jadi bersih. Lalu apalagi keinginan hati yang salah itu bisa hilang. Karena apa? Manusia rohnya dominan. Ngerti maksud di sini ya? Saya pelan-pelan mengajari Anda ini. Nah, tapi kalau orang ini malas, tidak mau lagi memperhatikan manusia rohaninya, maka otomatis manusia jiwanya dominan nih. Rohnya lemah. Ya, dia hati nuraninya tiba-tiba mati, sudah nggak bisa dengar suara Tuhan. Kalau dikhotbahin, ini untuk dia, ngkapok kamu. Padahal untuk dia, itu orang lain. Hati nuraninya mati. Dikhotbahin apa, ya nggak berubah. Udah, ini cuman ke gereja, cuman kewajiban aja, setelah itu dosa jalan terus. Hati nuraninya tidak bisa menerima itu. Intuisinya mati. Dulu berbuat dosa, grogi, duk. Sekarang lurus-lurus saja, bahkan ahli. Wow, jadi begitu. Persekutuan sama sekali. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, tidak pernah berdoa. Ya kan, bangun tidurku terus mandi. Gak pernah berdoa, gak pernah rindu dengan Tuhan, gak pernah baca Alkitab. Udah. Nah, kalau sudah seperti itu, jiwanya dominan nih, pikirannya kotor, perasaannya gampang terluka, gampang kepahitan. Lalu secara rohani orang ini mengalami sebuah perlakuan yang suka menyelakai orang, menipu orang. Itu jiwanya dominan dan makin lama orang ini terikat dengan yang namanya dosa tadi itu. Nah, kenapa melayani Tuhan membuat roh kita semakin kuat? Karena waktu Anda melayani Tuhan, Anda itu memikirkan tentang Tuhan. Katakan amin. Anda persiapan, Anda berdoa, Anda mau bertumbuh, Anda dimuridkan, diajari. Anda itu sedang memperstilahkan manusia rohmu itu mendominasi manusia jiwamu. Sehingga makin lama manusia jiwamu makin lemah. Bahkan mengalami perubahan. Sehingga tubuhmu ini memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah, tubuh itu, saya sekarang ke tubuh ya. Tubuh ini juga punya 3 refleks. Anda itu punya 3 refleks. Yang pertama namanya mekanik pembelaan. Betul enggak? Anda itu kita ini punya mekanik pembelaan. Artinya begini loh, kalau Anda salah pun Anda tidak jujur. Untuk demi membela dirimu, betul enggak? Betul enggak? Anda ini punya kecenderungan untuk MP. Mekanik pembelaan, melakukan pembelaan dirimu. Ada anak jatuhkan gelas, tangan pecah, mamanya. Siapa yang jatuhkan ini? Kucing. Padahal dia. Manusia itu punya kecenderungan untuk membela dirinya. Ya, kalau manusia roh dominan, maka orang ini adalah orang yang semakin ditaklukkan tubuhnya ini sehingga dia menjadi orang yang taat. Tapi coba kalau jiwanya dominan, pasti dia memberontak. Karena mekanik pembelaannya jalan. Dia mencoba untuk keadilan, dia mau coba yang benar, yang dia memberontak pokoknya. Yang kedua, tubuh itu apa refleksnya? Makan dan minum. Anda ini punya refleks makan dan minum. Ada yang tidak makan dan minum? 1 minggu cuma sekali, saya coba angkatannya, saya mau ambil 8 orang. Semua makan dan minum. Itu refleks. Makanya kadang-kadang ada orang stres ya. Orang stres itu. Saya tanya orang stres, ya gak semua. Tapi kalau Anda stres, larimu pasti kemakan. Gak semua ya, gak semua. Ada beberapa orang yang jujur ngaku dalam hati, itu aku Pak. Gitu kan. Kalau lagi stres tertekan tuh bawaannya makan terus. Ya saya ini korban stres. Enggak. Sudah lepas. Makan terus, kecenderungannya gitu. Ya, untuk melampiaskannya. Makanya tubuh ini jadi korban. Yang ketiga, tubuh ini refleksnya adalah seks. Setiap kali stres, bawaannya maafkan saya, ke onani atau masturbasi. Atau ke pelacuran. Pelariannya ke situ. Ada banyak orang yang condong ditarik kepada dosa. Tubuh ini jadi korban. Makanya saudara, peperangan rohani itu terjadi dalam diri Anda. Manusia jiwamu dan manusia rohmu itu lagi bertempur sekarang. Nah saudara, pilihan Anda mau menjadi seorang pemenang atau tidak. Izinkan manusia rohmu itu menguasai dirimu sehingga manusia jiwamu takluk kepada manusia rohmu. Katakan amin. Halo amin. Nah ini dari mana? Dari melayani.
Ketika Anda melayani, Anda itu pro dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Anda mempersiapkan diri, Anda berdoa, Anda membangkitkan diri Anda secara rohani. Anda adalah terus memupuk sesuatu yang baik dalam hidupmu. Sehingga dari situlah maka Anda bisa memenangkan pertempuran rohani Anda. Halo amin. Halo amin. Jemaat mau mengalami kemenangan dalam Tuhan? Melayani Tuhan. Yang lalu ketika saya cerita sebentar sedikit saja, saya ulangi lagi. Ketika saya ini pergi ke rumah sakit mau periksa jantung. Tiba-tiba dokternya sudah periksa, Pak harus pasang ring. Saya bilang ya sudah, saya ikut aja. Ketika pasang kateter untuk melihat kondisi jantung saya, ternyata jantung saya baik. Saya nggak jadi dioperasi, nggak jadi pasang cincin. Ya akhirnya kateternya ditarik. Waktu kateternya ditarik ternyata badan saya panas. Semua mata saya itu bergeser sebelah kanan. Mata saya ini bergeser 15 derajat ke kanan. Jadi saya sudah nggak bisa lihat orang. Terbalik-balik gitu. Wah terbalik-balik. Anak saya lihat saya, loh kok begitu Pak? Aduh, saya langsung dibawa ke MRI di USG lagi. Di macam kasih disuntik obat saraf macam-macam tapi nggak bisa menolong mata saya. Hari itu saya dimasukkan ke ICU. Ke ICU saya sendirian. Di ruang gede sebesar ini, separuh lah dari sini. Saya sendirian di situ. Di tengah-tengah malam itu pergumulan saya nggak tahu. Tiba-tiba iblis itu datang buat saya. Kamu sudah tidak bisa melayani Tuhan lagi. Kamu sudah tidak bisa khotbah. Jangankan khotbah, kamu baca Alkitab aja sudah nggak bisa. Karirmu sebagai pendeta sudah habis. Saya waktu itu masih umur 49, 50, ya 50 tahun. Saya dalam kondisi itu saya cuma bilang, iblis itu kayak coba gali semua hal yang ada dalam diri saya. Ya kekecewaan, kenapa kok akhirnya endingnya nggak happy begini? Kok kayak begini Tuhan? Kok ya endingnya gak happy gitu loh. Ini kan belum selesai, masih 50 tahun, masih kuat tuh khotbah. Kenapa harus sudah tidak boleh lagi, gak bisa lagi. Waduh, iblis tuh kayak coba tarik kekecewaan dalam diri saya. Dan saya didorong untuk pamer jasa dengan Tuhan. Ya, pamer jasa. Aku kan sudah begini, itu kan biasa kita. Kayak iblis itu mau begitu, maunya iblis itu gitu. Supaya saya pamer jasa, saya ini waktu itu sudah 32 tahun melayani Tuhan. Sudah 32 tahun melayani Tuhan. 3 kali mau mati di Sulawesi. Udah 3 kali mau mati, tapi tetap hidup. Dan hari ini masih melayani, tapi endingnya kok gak happy begini. Gak bisa baca Alkitab lagi, gak bisa berdiri karena mau jatuh dan lain sebagainya. Wah, di tengah-tengah pergumulan itu saya tahu cuma satu ini. Iblis mencoba saya keluar dari rencana Allah. Manusia jiwa saya diajak untuk lebih mendominasi manusia rohani saya. Saya didorong untuk mengeluh. Saya bilang enggak. Saya cuma bilang gini, Yudikus Manto. Aku dengar, kamu dengar ya, aku bicara kepadamu. Tidak ada boleh satu pun keluhan keluar dari mulutmu. Memang kamu sudah divonis, matamu bergeser 15 derajat, tidak bisa baca, tidak bisa berdiri karena pusing. Ya gak bisa khotbah lagi. Tapi aku, manusia rohku itu bilang, aku melarang kamu untuk mengeluh sedikit pun tentang Tuhan. Gak boleh. Di tengah iblis terus nantangin ke saya. Menarik manusia jiwa saya lebih dominan. Saya bilang no. Gak. Kamu manusia jiwa, kamu berhenti. Lalu saya ubah, saya nyanyi. Saya gak peduli, saya gak mau dengar lagi. Kujige Pak, kujige. Saya nyanyi lagu ini, lagu apa? Apa itu? Saya lupa nyanyi. Ku bersyukur Bapa. Saya nyanyi lagu ini. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya nyanyi lagu ini. Saya cuma bilang kepada manusia jiwaku, kamu diam.
Stop. Kamu tidak boleh berbicara jauh lebih kuat melebihi manusia rohku. Manusia rohku itu bawa aku semakin dekat dengan Tuhan. Dan aku tidak mau mengeluh sedikit pun tentang Tuhan. Saya bilang dari diri, Yudi, kamu buta sekalipun, itu tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Gak akan. Kamu melayani Tuhan gampang, gak harus khotbah kok. Siapa bilang harus khotbah? Kamu kan tidak ada ambisi untuk itu. Jabatan bagi kamu itu bukan sekedar kedudukan tapi fungsi. Kalau kamu gak berfungsi, ngapain kamu di situ? Gak, saya duduk dalam keadaan gak bisa melihat saya di shoot, saya khotbah, taruh di YouTube. Terus saya jadi berkat buat banyak orang kok. Saya doakan orang lewat telepon juga bisa. Ngapain harus di mimbar? Gak harus. Saya bilang gak harus kok Yudi. Kamu tetap bisa melayani Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tetap melayani Tuhan. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan berikan kelegaan. Aku tetap melayani. Saya pulang ke Surabaya lalu diperiksa mata saya ini ternyata betul bergeser 15 derajat. Ya kemungkinan karena waktu kateter ditarik itu menggores satu pembuluh darah di jantung saya dan itu adalah bagian yang kena mata. Jadi pendarahan ada di dalam jantung saya sehingga mata saya ini bergeser. Kemungkinan besar seperti saya nggak tahu juga. Dan dokter mata bilang, Mbak ini bergeser 15 derajat. Nggak bisa fokus. Cross, silang lihatnya. Saya tanya apakah bisa sembuh? Bisa tapi minimal kalau kami kasih itu 6 bulan. Tapi ini bisa tahunan tergantung dari kekuatan otot matanya Pak Yudi. Saya minta dioperasi, nggak berani Pak Yudi. Itu terlalu sensitif di bagian mata. Tunggu aja kesembuhan. Paling tidak 6 bulan atau ya bisa tahunan kalau kekuatan ototnya beda. Saya bilang iya Pak. Saya pulang saudara. Saya pulang malam itu. Istri saya sudah tidur. Saya di tempat tidur gak bisa tidur. Saya turun ke bawah. Saya duduk di lantai. Saya ambil gitar saya. Saya nyanyi. Saya nyembah Tuhan. Saya bilang Tuhan kau baik. Saya nangis saudara itu. Nangis tapi nangis bukan mengeluh. Nangisku itu karena 2 hal. Yang pertama aku ini gak bisa baca Alkitab lagi. Saya sudah gak bisa baca Alkitab lagi terbalik-balik. Bisa sih Alkitab suara bisa. Tapi saya gak begitu suka. Saya senang baca Alkitab. Saya garisin, saya catetin semua di Alkitab itu. Alkitab saya jorok, kotor dengan catatan. Saya sudah gak bisa gitu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang Tuhan aku ini gembala regional. Aku ini sudah punya jadwal setahun untuk merintis ini. KKR di sana, nguatkan orang di sini. Jadwal saya sudah penuh. Tapi hari itu harus di cancel semuanya. Itu saya pulang itu bulan Februari loh saudara. Jadi itu masih awal tahun sehingga pelayananku setahun itu di cancel. Istri saya cancelin pelayanan. Semua gak bisa kok Yudi gak bisa. Kok Yudi harus istirahat gak bisa semua. Jadi cancel setahun. Saya cuma bilang Tuhan, boleh gak aku melayani Tuhan? Boleh gak aku masih mau melayani Tuhan? Kasih aku kesempatan. Aku minta kasih karunia daripada Tuhan untuk aku bisa melayanimu. Aku tidak mau menjadi pengangguran yang gak bisa apa-apa. Aku mau melayanimu. Itu hari Rabu saudara, hari Jumat. Hari Jumat tiba-tiba pembicara kita Pak John Lin yang dari Balikpapan itu membatalkan karena dia positif kena COVID. Dia telepon ke istri saya. Itu hari Jumat. Khotbah Minggu. Jadi Jumat malam. Jadi Sabtu. Besok ya Minggu. Gak ada lagi pembicara siapa yang dadak mini COVID begini. Susah jadi pembicara. Istri saya bilang sama Eko. John Lee gak bisa khotbah. Ya apa ya Eko siapa ya? Saya gak kepikiran Aan waktu itu. Aan pun sudah jauh dada itu. Gak kepikiran. Saya cuma tahu satu ini. Ini aku. Saya bilang aku yang khotbah. Istri saya bilang, kok kamu ngawur kamu baca Alkitab aja gak bisa kok. Mau berdiri gimana? Kamu pasti jatuh nanti. Gak bisa.
Saya bilang sama istri saya, gak apa-apa. Nanti kasih kursi kan boleh, khotbah duduk di kursi kan boleh. Kalau aku kuat aku berdiri, kalau gak kuat aku duduk, boleh kan. Kok Philip aja pernah gitu kok, masa aku gak boleh. Ya kan? Lalu nanti memang aku gak bisa baca, tapi kan aku hafal beberapa ayat. Aku khotbah dari ayat yang aku hafal aja, gak apa-apa. Nanti bapak satu itu, Pak, sama waktu itu Pak Kris, nanti minta tolong sama Pak Kris untuk bacain Alkitabnya. Nanti dia bacain ya. Terus nanti aku mau naik, ada yang nuntun aku, minta tolong satu nuntun aku. Tapi kalau nggak ada, saya ngomong tuh dengan air mata. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, aku berangkang aja nggak apa-apa. Aku berangkang aja nggak apa-apa. Aku naik di mimbar dengan berangkang nggak apa-apa. Asal aku bisa melayani Tuhan, titik. Nggak ada yang bisa menghentikanku untuk melayani Tuhan. Penyakit mata sekalipun tidak boleh menghentikanku untuk melayani Tuhan. Saya hari itu khotbah, saudara. Saya bilang kepada mimbar kamu yang kuat ya. Kalau kamu gak kuat kita jatuh sama-sama ini. Saya pegangan mimbar, saya khotbah. Tidak saya kurangi sama sekali, saya khotbah. Saya khotbah. Tengah-tengah khotbah jemaat nangis semua. Bukan urapan, bukan. Kasihan lihat saya. Habis selesai khotbah itu saya pelan-pelan saya turun lagi. Pelan-pelan saya turun. Dituntun turun. Saya masuk ke kantor. Saya berlutut di kantor. Saya bilang Tuhan thank you. Terima kasih. Masih boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku masih boleh melayani. Tapi minggu depan kalau gak ada aku lagi ya. Tuhan dengar loh. Minggu depan ada satu pembicara lagi gak ada. Saya khotbah lagi. Oh, saya bilang sama istri, aku aja. Kamu itu gak apa kayak minggu lalu aja, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Oh, yuk gak apa-apa. Sudah. Saya gak bisa baca ayat yang saya hafal. Saya khotbah dari situ. Saya pegangkan lagi. Saya bilang mimbar kamu yang kuat ya. Kalau gak kuat kamu kita jatuh sama-sama ini. Saya khotbah. Selesai. Saya bilang sama Tuhan lagi, Tuhan thank you. Minggu depan lagi ya. Kalau ada lagi aku mau. Minggu depan sungguhan. Sekarang giliran Pak Lianggono. Mother Teresa-nya GMS ini sakit kena COVID. Lalu telepon, siapa ya? Akhirnya saya bilang, saya mengajukan diri. Khotbah di timur. Sudah persis seperti yang sama, saya khotbah. Tapi gini bedanya terakhir ketika saya selesai mau khotbah, tiba-tiba saya mau doa penutup, tiba-tiba Tuhan taruh hati saya. Di sini, di ruangan itu ada 3 penyakit. Pertama sakit tulang, kedua itu tuli, yang ketiga itu insomnia. Insomnia itu berarti apa? Gak bisa tidur. 3 orang sakit 3 ini. Saya gak bisa lihat. Saya tanya pada jemaat, saya mungkin bisa salah. Gak apa-apa, tapi 3 penyakit ini Tuhan taruh di hati saya. Ada gak yang sakit ini? Tiba-tiba ada yang angkat tangan kata asistennya. Ada kok. Oh ada. Boleh gak maju ke depan, saya doakan Anda semua. Doakan. Maju ke depan, saya doakan satu persatu, saya doakan. Saya bilang ini sekarang terima kesembuhan daripada Tuhan. Pulang dengan kesembuhan. Pulang dengan kemenangan di dalam nama Yesus. Terima mujizatmu sekarang. Haleluya. Amin. Begitu saya amin. Saya buka mata. Tiba-tiba mataku sendiri jadi terang. Saya bisa melihat. Dokter bilang minimal 6 bulan. Saya cuma waktu 3 minggu. Tuhan sembuhkan mata saya. Oh saya senang waktu saya lihat. Kok terang. Lu kok normal? Waduh, saya jalan cepat pulang gitu. Asisten saya kan tahu, kuku. Gak apa-apa, tenang. Saya sampai rumah itu saya pura-pura sakit Mas Ian. Istri saya, ayo pelan-pelan ku. Jangan bilang. Enggak. Saya lakukan itu, saya cuma ingin membuktikan, saya sembuh bener apa enggak. Pagi-pagi itu saya lihat satu lampu begini, itu lampu tidur di kamar saya. Biasanya kalau saya bangun itu saya lihat tuh lampunya ada 4. Nggak tahu yang asli yang mana 4. Tapi hari itu waktu saya lihat tiba-tiba cuma 1. Berarti mataku sudah pulih. Dan hari ini saya tetap melanjutkan untuk melayani. Makanya waktu Ko Philip bilang, Ko Yudi pindah Kalimantan ya. Yes. Aku ini sudah umur 50 lebih. Dan aku berkata buat diriku tidak ada tempat nyaman bagi aku. Sampai seumur hidup mau melayani Tuhan. Amin.
Saya mengatakan ini dengan hati yang hancur. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Karena pertama prinsipnya tadi, tidak boleh ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Yang kedua, jiwamu akan mengalami ketenangan. Yang ketiga, kita bisa memenangkan pertempuran rohani kita. Sampai kapanpun saya mau melayani Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita.